Lagi himbauan yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu untuk melakukan penanaman pohon. Apakah menurut Anda solusi ini, cukup efektif? Karena sebenarnya yang kita perlukan, solusi jangka pendek dulu nih Pak ya untuk, lebih mencegah terjadinya polusi dan mengatasi, penyakit yang timbul karena polusi. Kalau dari berbagai riset, menunjukkan bahwa pohon-pohon itu ya dan daun-daunnya itu sebenarnya menghambat ya, dari penyebaran polusi udara tersebut. Jadi kalau di pinggir jalan raya itu banyak pohon-pohonan, maka polusi yang dari jalan raya tersebut, terhambat untuk menyebar ke wilayah di luar jalan tersebut. Nah, jadi fungsinya adalah menghambat, sehingga upaya penanaman pohon, memperbanyak pohon itu ya, fungsinya untuk, memperlambat penyebaran dari polusi udara tersebut. Nah, upaya-upaya ini ya termasuk upaya-upaya untuk, mengurangi polusi udara sebenarnya, yang pohon ini mengurangi penyebarannya gitu. Baik, terakhir mungkin, Prof, menurut Anda apalagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam kondisi seperti ini? Mengingat bahwa jumlah pasien di rumah sakit sudah cukup membludak, agar jangan sampai ada korban nyawa gara-gara polusi udara nih, Prof. Iya, informasi ya mengenai polusi udara ini yang, sebenarnya informasi tentang kualitas udara ini yang sebenarnya juga perlu diperkuat ya. Artinya, eee, kalau semakin banyak apa namanya, monitoring station atau, alat untuk mengukur kualitas udara itu tersebar di mana-mana. Satu, yang kedua, aksesibel ya. Nah, seperti sekarang ini ada yang bisa langsung diakses melalui HP ya, melalui aplikasi. Terus kemudian yang ketiga, itu bisa dipercaya. Nah, maka, masyarakat bisa dengan cepat berkontribusi nih kalau misalnya, eee, akan pergi dari Depok katakanlah akan pergi ke Jakarta, terus melihat bahwa di jalan yang menuju Jakarta tersebut merah semua, tidak sehat semua, maka bisa saja dia memutuskan untuk membatalkan diri untuk pergi gitu. Nah, sementara kalau misalnya ada jalur yang, katakanlah, eee, baik ya anunya, kualitas udaranya, bisa memilih di sana. Nah, jadi informasi ini, sangat penting ya sebelum orang bergerak atau mobile gitu. Nah, ini, bisa sangat-sangat membantu masyarakat dalam, waktu yang singkat bisa membuka HP dan kemudian real time. Nah, kemudian yang kedua adalah manajemen transportasi, saya kira yang penting juga ya. Artinya, eee, bisa nggak sih di jalan itu diatur supaya tidak macet? Karena, berbagai penelitian juga menyebutkan bahwa kendaraan bermotor itu akan efektif pembakarannya, apalagi yang sudah uji emisi ya, itu di kecepatan 30 sampai 110 kilometer per jam. Di negara-negara maju semua, jalanan itu diupayakan supaya kendaraan bermotor bisa melaju lebih dari 30 kilometer per jam ya. Nah, kalau di bawah 30 kilometer per jam kecepatan rata-ratanya, maka masih dimungkinkan terjadinya pembakaran-pembakaran tidak sempurna antara bensin eee dengan mesin kendaraan bermotor. Yang ketiga ini saya kira yang paling penting dan juga dimasukkan dalam upaya, serempak untuk mengurangi polusi udara adalah perbaiki kualitas bahan bakarnya. Nah, seperti dilaporkan bahwa pengguna bahan bakar yang masih di bawah, standar Euro 2, standar Euro 2 itu setara dengan Pertamax ya. Di bawah itu masih lebih rendah dari standar Euro 2, artinya itu yang, kualitasnya rendah ya. Nah, itu yang menggunakan di bawah Euro 2 itu, dilaporkan masih lebih dari 85% gitu kendaraan bermotor kita. Nah, artinya apa? Sumber dari kendaraan bermotor akibat kualitas bahan bakar yang masih rendah itulah yang, berkontribusi terbesar gitu. Sehingga hal ini harus juga dilakukan oleh pemerintah ya untuk memperbaiki kualitas bahan bakarnya.